Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, suatu ketika Imam Syafi'i merasakan kualitas hafalannya mulai menurun. Kondisi ini tentu saja sangat meresahkan dan membuat Imam Syafi'i cukup gusar. Sebagai seorang imam, sebagai seorang ahli fikih, menurunnya daya hafal, menurunnya daya analisa tentu membuat kondisi ini sangat meresahkan. Karena itu Imam Syafi'i kemudian mengadukan situasi yang dihadapi kepada salah seorang gurunya yang kita kenal dengan nama Imam Waqi'. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab I'anatut Thalibin, Imam Syafi'i mengisahkan kondisi ini dengan kalimat sebagai berikut. Ketika aku umur 7 tahun, aku sudah hafal Al-Quran. Aku sudah menjadi seorang hafid, hafal 30 juz. Ketika aku berusia 10 tahun, aku sudah hafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta adalah kitab referensi Imam Syafi'i yang ditulis oleh gurunya Imam Malik. Kemudian dalam usia 13 tahun, ada yang menyebutkan juga dalam usia 15 tahun Imam Syafi'i sudah bisa berfatwa. Namun belakangan kenapa kondisi hafalannya semakin menurun, yang situasi ini membuatnya risau. Lalu Imam Syafi'i menggambarkan kerisauan itu dan pengaduan kepada gurunya dengan kalimat sebagai berikut. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' kemudian memberikan nasihat ringkas. Tinggalkan semua kemaksiatan. Tinggalkan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Kemudian Imam Waqi' juga mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Cahaya dari Allah, di mana cahaya itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang masih bergelimang dengan kemaksiatan. Dari sinilah kemudian Imam Syafi'i melakukan introspeksi. Siapa tahu apa yang dilakukan selama ini secara tidak sengaja mengandung unsur kemaksiatan. Sedikit lama-lama kemaksiatan ini berkumpul sehingga menjadi penghalang masuknya ilmu ke dalam hati kita, masuknya ilmu ke dalam pikiran kita. Sebagaimana disebutkan tadi, ilmu tidak sebagai cahaya tidak akan pernah bercampur dengan yang namanya sesuatu yang berbau maksiat. Karena itu langkah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i setelah itu adalah melakukan istighfar. Siapa tahu ada maksiat-maksiat yang tidak sengaja dilakukan sebelumnya. Dampaknya memang cukup luar biasa. Pelan tapi pasti kemampuan menghafal Imam Syafi'i meningkat kembali. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah untuk bapak-bapak yang ingin belajar kembali tentang Al-Quran, yang ingin memperbanyak kembali hafalannya dari ayat-ayat Al-Quran, tentu bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kalau kita mengalami kesulitan menghafal, ayo kita introspeksi. Jangan-jangan selama ini ada perbuatan-perbuatan kita yang mengandung unsur kemaksiatan yang kita sendiri tidak tahu. Atau ada kemaksiatan yang tidak sengaja kita lakukan, tapi itu berulang sehingga maksiat itu bertumpuk seperti sebuah kerak. Nah, kerak inilah yang kemudian menghalangi cahaya untuk masuk ke dalam hati kita. Kerak inilah yang jadi penghalang masuknya cahaya ilmu ke pikiran kita, sehingga kita mengalami kondisi seperti yang digambarkan Imam Syafi'i tadi. Sudah hafal tapi hafalannya jelek, kemudian bisa menghafal tapi daya hafalnya terus menurun,
Kemudian sesuatu yang belum hafal kok semakin susah untuk menghafal. Karena itu resep dari Imam Waqi tadi cukup sederhana tapi cukup masuk akal. Dan itu yang harus kita praktekkan. Untuk adik-adik juga, untuk teteh-teteh, untuk mbak-mbak, untuk akang, mas-mas, abang-abang yang masih sekolah, yang masih kuliah. Kalau selama ini pernah merasakan kenapa jadi sulit menghafal, kenapa sulit menganalisa, atau kenapa sulit menerima pelajaran dari guru, dari dosen, padahal guru dan dosen sudah menjelaskan begitu detail, kemudian materi bukunya juga ada, bahkan kita dibantu juga oleh tambahan pelajaran di YouTube, tapi kok susah masuk ya? Selain susah masuk, dihafal kok susah ya? Mungkin saatnya kita untuk melakukan seperti yang dilakukan Imam Syafi'i tadi. Ayo kita introspeksi. Jangan-jangan apa yang kita lakukan selama ini atau yang pernah kita lakukan selama ini mengandung unsur kemaksiatan yang sengaja kita lakukan atau tidak sengaja. Ketika maksiat ini berkumpul terus berhimpun itu akan menjadi kerak. Akan menjadi kerak dalam hati, akan menjadi kerak di pikiran kita. Yang itulah yang akan menjadi penghalang masuknya ilmu. Bagaimana mungkin ilmu yang dalam bentuk cahaya masuk ke hati kita kalau hati kita itu tertutupi oleh kerak-kerak kemaksiatan tadi? Satu-satunya cara adalah kita harus membersihkan kerak itu tadi dengan cara apa? Dengan cara beristighfar, dengan cara memohon ampun kepada Allah atas apa yang kita lakukan selama ini. Kemudian kita berjanji untuk tidak lagi melakukan maksiat. Kita berjanji untuk meninggalkan sesegera mungkin maksiat. Dan kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang ada unsur maksiatnya. Baik itu maksiat yang kecil, yang sedang maupun yang besar. Nah, dengan cara seperti ini mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih berkah, kemampuan menghafal kita menjadi lebih baik, kemampuan kita dalam menerima pelajaran dari guru, menerima pelajaran dari dosen, dan menerima pelajaran dari yang lain akan lebih mudah. Dan kemampuan serta daya analisa kita semakin tajam. Karena apa? Karena di hati dan pikiran kita sudah dipenuhi dengan ilmu. Dan ilmu itu masuk ketika kerak-kerak kemaksiatan sudah kita bersihkan dari hati kita. Semoga ini bermanfaat. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, jika ada yang salah semata-mata karena kekurangan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.